Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa berbicara pada waktu ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bahasa Indonesia Ibu Kundari SPD MPD yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Yulia Danubrata dengan NIM 43120 120 101, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kemahiran berbahasa Indonesia dengan alat uji. Siapa yang tahu apa alat ujinya? Apa itu UKBI? UKBI itu adalah alat ujinya. Nah, UKBI itu sendiri diresmikan pada tanggal 13 Juli 2006. UKBI adalah sarana untuk menguji kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang sifatnya itu aditif. Aditif itu apa? Yaitu instrumen untuk mengukur kemahiran berbahasa dan penutur bahasa Indonesia yang sudah disesuaikan estimasinya atau sudah didesain sesuai dengan kemahiran peserta. Ada jenjangnya, dari jenjang kemahiran terendah hingga ke jenjang kemahiran tertinggi. Nah, kemudian itu bisa diakses di jaring internet, bisa diakses langsung di UKBI-nya secara online, mengikuti tesnya secara online, dan UKBI ini hasil karya kelompok kepakaran dan layanan profesional atau KKLP UKBI. UKBI memiliki 5 seksi. Yang pertama adalah mendengarkan, kedua merespon kaidah, yang ketiga adalah membaca, yang keempat adalah menulis, yang kelima adalah berbicara. Kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah mengukur kemampuan dalam memahami informasi yang diungkapkan secara lisan. Biasanya bentuknya itu dalam dialog ataupun monolog. Soalnya yang dites itu adalah sekitar 40 pilihan ganda, alokasi waktunya adalah 25 menit. Kemudian adalah yang kedua, merespon kaidah. Tujuannya untuk mengukur kemampuan merespon penggunaan kaidah bahasa Indonesia ragam formal. Biasanya adalah bentuk ejaan, pilihan kata, dan lain-lain. Nah, itu biasanya soalnya adalah pilihan ganda 25 soal, dalam estimasi waktu adalah 20 menit. Yang ketiga adalah membaca. Membaca itu mengukur kemampuan isi wacana tulis. Nah, biasanya ini berkaitan dengan terdiri atas 40 soal pilihan ganda selama 45 menit. Yang keempat adalah menulis. Menulis adalah mengukur kemampuan menggunakan bahasa Indonesia tulis berdasarkan informasi. Nah, informasi itu dalam apa? Bentuk apa? Pertama, bisa dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, ataupun dalam bentuk gambar. Nah, kita diperintahkan selama 30 menit untuk menulis 200 kata. Yang kelima adalah berbicara. Berbicara adalah mengukur kemampuan menggunakan bahasa Indonesia lisan berdasarkan informasi. Nah, yang berdasarkan informasi itu yang sesuai tadi. Seperti yang menulis. Bentuknya apa? Dalam diagram, dalam tabel, dan dalam gambar. Alokasi waktunya itu berapa menit sih? Alokasi waktunya itu 15 menit untuk kita menjelaskan gagasan secara lisan.
Kemudian, apa fungsi UKBI itu? Fungsi UKBI adalah fungsinya amat strategis ya. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan di luar negeri ternyata, tapi untuk memupuk rasa cinta kita atau rasa bangga kita sebagai masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Jadi kita harus memupuk sikap positif tersebut, karena kalau tidak kita melestarikan bahasa kita digantikan dengan bahasa asing, itu kan tidak baik. Kita kan sebagai bangsa Indonesia harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Nah, lalu apa sih tujuan dari UKBI? Nah, yang pertama adalah mengukur kemahiran berbahasa warga negara asing yang sedang mengikuti program BIPA. Yang kedua adalah menjadi syarat pendamping kelulusan mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3. Ternyata bukan program BIPA saja yang memerlukan kemahiran berbahasa Indonesia. Perguruan tinggi pun penting. Yang ketiga adalah syarat untuk menempati posisi tertentu di sebuah institusi, misalnya bank, kantor berita, itu sangat penting sekali. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta ataupun negeri juga menyarankan untuk kita bisa berbahasa Indonesia baik dan benar. Yang keempat adalah syarat kelulusan dalam ujian seleksi CPNS. Siapa nih di sini yang pernah ikutan seleksi CPNS? Pasti kalian menemukan soal UKBI, ya kan? Nah, ihwa UKBI sebagai wujud aksi bela negara di tengah sibernitas bahasa. Bahasa Indonesia sedang berada pada era yang menuntut proses pemertaan yang luar biasa. Hal tersebut karena arus globalisasi yang menghasilkan sibernitas, kehidupan kebahasaan telah meluas dan seolah tanpa batas. Oleh karena itu, dibutuhkan satu sistem solutif dan akurat guna terus menggemakan bahasa Indonesia sebagai bagian penting dalam peradaban manusia, khususnya manusia Indonesia sebagai pemilik bahasa tersebut. Rancangan aplikasi Folk Index untuk menguji keterbacaan teks berbahasa Indonesia. Nah, teks yang layak dibaca adalah teks yang mampu memberikan gambaran dan kejelasan makna bagi pembaca ya. Itu sangat penting sekali. Nah, keterbacaan teks sulit dicapai bila pembaca suka memahami bacaan tersebut. Penelitian ini bertujuan juga untuk merancang aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur keterbacaan teks berbahasa Indonesia tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental, berupa perancangan aplikasi tingkat keterbacaan teks atau readability test menggunakan bahasa pemrograman Python yang bersifat open source. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teks atau artikel ilmiah memang berbahasa Indonesia ya, yang diuji mempunyai skor yang sangat rendah. Kenapa sih rendah? Salah satunya adalah penggunaan kalimat yang terlalu panjang. Ini saya akan memperlihatkan gambaran aplikasi Folk-nya, Folk Index. Saya ngambil dari situs jurnal Ukrida. Seperti itu terlihat tes keterbacaannya sebelah kanan dan sebelah kiri. Akhirnya kita sampai pada tahap kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kalian, yang bisa saya simpulkan dari presentasi saya adalah UKBI semacam TOEFL-nya Indonesia ya. Kenapa sebagai TOEFL-nya Indonesia ya? Kalian tahu tesnya banyak sekali, soalnya banyak sekali itu, dan bermacam-macam. Tadi ada 5 seksi tersebut kan yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian alasan tes ini juga dilakukan untuk kan mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia. Sampai mana sih bagusnya nih dia kemahiran bahasa Indonesianya, udah baik atau belum gitu kan. Kemudian bisa mendapatkan sertifikat dari tes UKBI tersebut.
Dan itu sertifikat itu sebagai syarat juga, sebagai syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa jadi perguruan tinggi, bahkan perusahaan meminta seperti itu. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini, menonton presentasi saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.